Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe. Kalau begitu mari kita masuk ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Jura berkata serius kepada Code. Saat itu Jura mengatakan, saat ini aku tidak tertarik melakukannya, yaitu untuk membunuhmu Code. Aku memintamu, carilah peninggalan dari Uzumaki Naruto saat ini. Mereka semua sudah tersebar di muka bumi ini. Jika kau dapat mengambil para monster berekor itu, akan lebih menarik untuk dirimu dan diriku juga. Mendengar itu Code menjawab, peninggalan Hokage, maksudmu para biju itu? Apa yang ingin kau lakukan dengan mereka saat ini? Dan juga bukannya Hokage sudah lama mati di tangan Boruto? Apa maksudmu Kyuubi? Jura yang mendengar itu menjawab, aku rasa kau masih belum mengetahui tentang kekuatan si Sendegan itu, tapi aku tidak mau membuang waktu untuk menjelaskan panjang lebar tentang hal tersebut. Sederhananya, saat ini Uzumaki Naruto masih hidup. Mengenai para biju yang di bawah kendalinya, aku ingin membuat semuanya menjadi satu seperti dahulu. Tidak ada lagi perpecahan cakra yang sudah berubah terlalu lama. Intinya, aku akan memakai para biju milik Hokage untuk keperluan tertentu. Hanya itu saja yang kuminta padamu. Mendengar itu Code menjawab, saat ini aku ingin menemui Boruto dan menunjukkan apa yang kudapat sekarang untuk kembali menentangnya. Dan juga, aku sama sekali tidak tahu di mana keberadaan biju yang telah disembunyikan Hokage sebelumnya. Mungkin jika aku bertemu salah satu dari mereka, tidak terlalu menyulitkan untuk membawa monster berekor itu padamu. Jura mendengar itu membalas, kami adalah inti dari segala cakra. Semua makhluk hidup di muka bumi ini, kami dapat mengetahui keberadaan mereka saat ini. Tapi mengenai Hokage, aku merasakan cakranya samar-samar. Mengenai biju miliknya, aku mengetahui di mana Hokage menyembunyikan mereka selama ini. Aku minta padamu, tidak terlalu terburu-buru untuk menangkap mereka semuanya. Mari kita awali dengan Ichibi si ekor satu, dan setelah itu kita cari yang lain Code. Mendengar itu Code membalas, Kyuubi aku ingin bertanya satu hal penting padamu. Kau sudah hidup ratusan ribu tahun layaknya seperti para Otsutsuki yang pernah turun ke bumi. Pertanyaanku sederhana, setelah Ishiki Otsutsuki mati, apa masih ada Otsutsuki lain yang masih tersisa hingga sampai saat ini? Jura mendengar itu menjawab, ya tentu, saat ini mereka juga menjadi incaran utama kami, tapi jarak yang menjadi halangan untuk menyantap mereka. Saat ini cuma Boruto dan Kawaki yang paling dekat dengan posisi kami saat ini. Ada salah satu Otsutsuki yang selalu memantau gerak-gerik kita, bahkan sampai saat kita berbicara sekarang. Tapi itu tidak terlalu penting Code, aku meminta padamu, pergilah ke desa besi. Ada salah satu biju di sana, aku rasa mereka juga dijaga oleh seseorang. Setelah Jura berkata seperti itu, dia mengeluarkan Sumeaka yang memiliki Doujutsu Rinnegan. Saat itu Jura berkata, ikutilah dia adalah bagian dariku, aku akan menuntunmu melalui dirinya Code. Mendengar itu Code membalas, jadi apa yang akan kau lakukan sekarang? Apakah kau akan melanjutkan pertarunganmu dengan Boruto? Aku rasa dari apa yang kulihat walaupun kalian adalah inti dari segala cakra, kau cukup kelelahan setelah melawannya. Mendengar itu Jura membalas, ya kau benar. Sebab itu aku rasa aku akan menahan diri untuk kembali bertarung melawan Boruto. Dia benar-benar berbeda, tidak seperti Kawaki. Kemampuan bertempurnya benar-benar membuat kami kerepotan, apalagi dengan mata miliknya. Sebab itulah, aku meminta padamu untuk membawa para biju itu, untuk menjadikan kami lebih sempurna dan abadi. Code yang mendengar itu membalas, baiklah, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kalian minta Kyuubi. Tidak ada salahnya juga bagiku untuk melakukan itu agar kekuatanku bertambah. Setelah Code mengucapkan kalimat tersebut, dia membuka tanda cakarnya dan berpindah tempat bersama Sumeaka titisan Jura. Di sisi lain, Sarada semakin terdesak untuk menghalangi Hidari yang ingin menerobos pertahanannya untuk melindungi Shikamaru dan yang lainnya untuk pergi dari kejarannya. Boruto tiba-tiba muncul tepat di depan Sarada dengan menggunakan jutsu Hiraishin-nya. Saat itu Boruto berkata, terima kasih Sarada, kau berhasil menahannya sampai sejauh ini. Aku rasa Paman Shikamaru dan yang lainnya sudah aman dari kejarannya, sisanya biarkan aku yang tangani. Setelah Boruto berkata seperti itu, dia membuka portal dimensi dan menolak Sarada untuk masuk ke dalam portal tersebut, sebab dia tidak punya waktu untuk mendengarkan ucapan Sarada. Hidari yang melihat itu berkata, aku rasa itu cukup kasar Boruto, aku tidak menyangka kau akan melakukan hal semacam itu pada rekanmu. Boruto yang mendengar itu membalas, aku memindahkannya ke tempat teraman saat ini, dan aku benar-benar tidak punya banyak waktu Kyuubi, jadi itu alasanku.
Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengarahkan telapak tangannya yang terdapat Rinnegan ke arah Shinju Hidari. Hidari yang melihat itu panik dan kaget, serta menunjukkan ekspresi ketakutan. Saat itu Boruto berkata, "Aku rasa kau mengetahui apa yang akan kulakukan, benar begitu Kyuubi?" Hidari yang mendengar itu membalas, "Itu adalah Shinjutsu yang berbahaya Otsutsuki Boruto, kau hendak menghisapku dengan itu? Sialan, aku tidak menyangka kau akan memiliki kekuatan berbahaya seperti itu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Baguslah jika kau mengerti, aku akan melakukannya dengan sekali serangan, bersiaplah." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia menghisap Shinju Hidari dengan Rinnegan-nya. Boruto menggunakan jutsu yang paling berbahaya, sebab jutsu itu dapat menyerap cakra. Saat Hidari terseret akibat teknik Boruto, dia mengeluarkan jutsu api raksasa untuk menyerang Boruto. Dengan santainya, Boruto menghisap jutsu tersebut dengan karma miliknya. Hidari yang merasa situasi dirinya semakin terseret dan terpojok, dia menggunakan batang besi miliknya untuk kembali menyerang Boruto, dan Boruto dapat menghindarinya dengan mudah. Saat itu Boruto berkata, "Semua yang kau lakukan sudah berakhir Kyuubi, aku mempertaruhkan semuanya dengan satu serangan ini, menyerahlah." Melihat situasi semakin darurat, Hidari terpaksa memanggil para Shinju yang lainnya. Mereka adalah Shinju Matsuri dan Shinju Bak beserta Shinju Jura. Saat itu Hidari berkata kepada mereka, "Saat ini aku dalam kondisi berbahaya. Aku meminta kalian ke sini saat ini juga. Otsutsuki Boruto hendak menyerapku dengan kekuatan Shinjutsunya." Setelah mereka semua mendengar perintah darurat dari Hidari, Shinju Matsuri yang sedang bersama Shinju Bak melawan Daimon dan Kawaki berkata kepada mereka, "Aku rasa ini sangat menyebalkan. Kalian harus lepas lagi dari lingkaran kami. Tapi, kita akan berjumpa lain kali, dan tunggu saat itu tiba Kawaki." Setelah itu tiba-tiba mereka berdua menghilang dari pandangan Kawaki dan Daimon beserta Eida. Melihat fenomena aneh itu Kawaki berkata, "Apa, mereka meninggalkan kita begitu saja? Apa yang sebenarnya terjadi?" Mendengar itu Daimon menjawab, "Aku rasa mereka tahu kalau melawanku itu akan sia-sia. Mereka takut terluka parah jika harus bertarung denganku. Sangat disayangkan. Lagi, dan lagi, aku harus gagal bertarung padahal sudah sejauh ini, benar-benar merepotkan." Melihat itu, Kawaki bertanya pada Eida apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Eida berkata, "Aku juga tidak tahu kenapa mereka mundur secara tiba-tiba. Aku rasa ada sesuatu yang terjadi." Mendengar itu Kawaki membalas, "Gunakan Senriganmu. Amati Konoha saat ini juga, aku punya firasat buruk tentang itu." Mendengar perintah Kawaki, Eida langsung mengaktifkan Senrigan-nya dan melihat situasi Konoha. Saat itu Eida melihat kalau Konoha sedikit hancur akibat serangan para Kyuubi itu. Tapi Eida melihat pemandangan yang mengerikan. Boruto sedang mencoba menyerap salah satu Shinju. Dan apa yang terjadi saat ini adalah, ketiga Shinju lainnya muncul untuk membantu Shinju yang ingin diserap Boruto. Saat ini Boruto sedang dihadapkan langsung oleh keempat Shinju secara langsung di dalam desa Konoha.